Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Akbar dari kelas MI 3D, dan di video kali ini saya akan melakukan penjelasan sistem dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi kelola tugas mahasiswa. Oke, jadi di aplikasi saya yang pertama ada halaman login, registrasi, halaman utama, dan halaman input tugas. Oke, untuk yang pertama di halaman login kita ada dua tombol, yaitu login dan tombol daftar. Untuk tombol login, dia akan memindahkan kita ke halaman utama, sedangkan di halaman di tombol daftar ini dia akan memindahkan kita ke halaman registrasi. Nah, ini ada dua tombol juga. Jika kita klik daftar, nanti aplikasi akan mendaftarkan berdasarkan dari email yang telah kita masukkan di sini. Lalu jika kita klik login di sini, dia akan berpindah lagi ke halaman login. Seperti itu. Lalu kemudian di halaman utama ada dua tombol, yaitu tombol info pengguna dan input data. Untuk tombol info data ini dia akan menampilkan informasi dari akun yang sedang terlogin, seperti itu. Dan di atas pojok kanan ini adalah tombol untuk melakukan logout ya. Oke, kita pindah ke halaman input. Inputnya seperti ini. Untuk input seperti biasa standar dari CRUD, dia punya tombol tambah, edit, dan hapus. Lalu untuk data tugasnya nanti akan ditampilkan di list view ini. Nah, lalu nanti jika kita masukkan data di sini, ID, nama tugas, mata kuliah, lalu kita klik tambah, maka akan masuk ke list view di sini dengan status belum dikerjakan. Nah, nanti jika ingin menandai status tugas sebagai selesai, maka tinggal kita klik di sini, klik datanya di sini, lalu kita klik tombol tandai sebagai selesai, seperti itu. Oke, setelah ini langsung saja kita masuk ke codingan Kotlin-nya. Yang pertama di login activity, dari atas seperti biasa kita akan deklarasi dulu untuk out dari Firebase sama Firebase usernya. Current user ini untuk nanti login sesinya, ini usernya sama dengan 0 untuk nilai awalnya, seperti itu. Lalu kita masuk ke on click-nya. Ini jika kita klik tombol login, maka dia akan out ini akan meloginkan dari email dan password kita tadi. Nah, nanti jika sukses, yaitu jika current usernya tidak sama dengan 0, dan ini di bawahnya lagi dia akan melakukan verifikasi lagi, yaitu jika current usernya emailnya sudah terverifikasi, maka dia bisa langsung login. Di sini dia langsung menampilkan toast login berhasil. Lalu kemudian akan melakukan intent dari halaman login ini ke halaman main activity, seperti itu. Tapi else, jika emailnya belum diverifikasi, maka dia akan mengeluarkan toast, yaitu email Anda belum terverifikasi. Lalu di bawahnya ini ada else lagi. Jika usernya tidak terdaftar atau username dan password salah, dia akan mengeluarkan toast, yaitu username atau password Anda salah, seperti itu. Lalu kemudian yang di bawah ini untuk tombol pindah ke halaman registrasi tadi, yaitu jika kita klik tombol
teks daftar ini, maka dia akan melakukan intent dari halaman login ini ke halaman registrasi. Lalu dia akan start activity intent ini. Oke, kemudian kita pindah ke halaman registrasinya. Ya, seperti ini. Kurang lebih sama deklarasinya untuk out dan current usernya. Lalu kemudian masuk ke method on click-nya. Jika kita klik tombol registrasi ini, si out ini dia akan membuat user berdasarkan dari email dan password yang kita masukkan tadi. Lalu setelah sukses dia akan mengset current user ini sebagai masuk ke outnya. Lalu jika current user ini tidak sama dengan 0, maka dia akan update profile, yaitu user profile change request. Lalu ini dia akan mengset display name-nya sama dengan username yang telah kita inputkan tadi. Lalu kemudian jika kita setelah itu dia akan mengirim verifikasi email untuk current user ini. Lalu setelah itu jika sukses, dia akan mengeluarkan toast berhasil mendaftarkan user. Silahkan cek email untuk verifikasi, seperti itu. Lalu di bawah ini ada tombol login. Untuk jika kita klik tombol login di sini, yang ini, untuk ini, nah dia akan melakukan intent dari halaman registrasi ini ke halaman login tadi. Lalu dia akan memulai activity intentnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman main activity. Ya, di sini untuk deklarasinya yaitu variable out, variable Firebase Firestore-nya saya namai db, dan di bawahnya ini ada builder, yaitu untuk alert dialog. Oke, setelah itu masuk ke method on click. Nah, ketika kita klik button ACC, yaitu button yang ini, untuk tombol ini, tombol info akun, nah dia akan istilahnya get untuk current usernya ini dia set ke current user dari out, yaitu user yang sedang kita login. Lalu kemudian ada perulangan if. Jika current user tidak sama dengan 0, maka builder ini akan set, yaitu mengset di sini dia akan mengset title profil pengguna, lalu kemudian set message, nama sama dengan nama dari user kita tadi, dan email, yaitu email dari current user kita tadi. Lalu kemudian di bawahnya dia ada set tombol OK untuk menutup alert dialog ini. Lalu kemudian dia akan menampilkan builder yang ini, builder untuk alert dialog itu. Lalu lanjut ke bawah, ini untuk button input, yaitu ketika kita klik input data ini, maka dia akan memindahkan dari halaman main ini ke halaman input data, seperti itu. Lalu untuk logoutnya juga sama. Ini bedanya, jika kita klik logout, maka dia akan mengeluarkan alert dialog yakin ingin keluar. Lalu ada dua pilihan, tombol ya dan tidak, seperti itu. Nah, ini ada sign out. Ini saya buat metode sendiri. Ini jika kita klik sign out-nya, maka dia akan memindahkan ke halaman
Oke, sekarang kita pindah ke input data. Nah, di sini bisa kita lihat di sini deklarasi untuk Firestore, lalu kemudian array list untuk data, dan variabel adapter untuk menampilkan data yang ada pada Firestore seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk file collectionnya kita set ke data tugas, yaitu collection dari Firestore-nya, yaitu yang data tugas seperti itu. Lalu di sini untuk FID, untuk variabel ID, tugas, matkul, dan status. Lalu ini doc ID untuk menyederhanakan ini. Lalu di sini untuk on create, nah ini tombol-tombolnya seperti itu. Lalu kita masuk ke item click. Jika kita klik dari list view yang menampilkan data tadi, maka dia akan menampilkan ini doc ID ini untuk mengambil ID dari Firestore-nya, dan ini status untuk mengambil status dari Firestore. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu untuk ID-nya, nah ini kita ambil dari doc ID ini, yaitu FID dari Firestore tadi. Nah, dia akan diletakkan di form inputnya tadi, form input ID ini. Untuk yang di bawahnya juga sama. Ini untuk ed tugas, yaitu kolom tugas ini, maka dia akan diset teksnya ke string tugas yang kita klik tadi. Untuk matkulnya juga seperti itu, sama. Lalu kemudian kita masuk ke method show data, yaitu untuk pertama-tama db collection ini dia get, lalu kemudian jika sukses dia akan meng-clear untuk list view ini, meng-clear array listnya. Lalu kemudian setelah itu maka dia akan mendeklarasikan hashmap. Nah, setelah itu untuk hashmapnya ini dia isi dengan ID, tugas, matkul, dan halaman. Ini untuk ID get dari FID, yang di bawahnya juga sama, lalu dikonversikan ke string. Nah, setelah itu array list tadi lalu melakukan add untuk HM-nya ini. Setelah itu ini ada adapter, yaitu dia akan mengset array untuk FID, tugas, matkul, dan status dengan value sebagai berikut: ID, nama tugas, matkul, dan status. Lalu kemudian ini ketika on start, ya, ketika kita buka pertama, maka dia akan melakukan get instant untuk yang pertama-tama. Untuk Firestore-nya tadi get instant, lalu kemudian db collection ini jika dia tidak null, maka log Firestore to string, lalu dia akan menampilkan data dari Firestore tadi. Lalu masuk ke method on click, yaitu untuk yang pertama ada tombol tambah, tombol ini. Yang pertama kita deklarasikan hashmap dulu, lalu kemudian hashmap ini di set value-nya
Yang pertama untuk FID ini diset dari kolom ID, lalu konversi ke string, lalu yang bawah ini juga sama. Dan untuk statusnya ini otomatis mengset belum, ya belum dikerjakan. Jadi ketika kita tambahkan, maka untuk statusnya otomatis terisi belum, seperti itu. Nah kemudian untuk DB collectioner ini dia mengset melakukan set dari ID ini ke string, lalu mengsetnya ke hashmap, dan jika sukses dia akan mengeluarkan toast data berhasil ditambahkan, dan jika gagal maka dia akan mengeluarkan toast gagal ditambahkan, seperti itu. Lalu kemudian untuk tombol edit atau ubah ini dia sama, dia deklarasi dulu untuk hashmapnya, lalu kemudian untuk hashmapnya untuk ID-nya ini di set di doc ID, karena kita nggak bisa langsung ambil langsung sama seperti bawah ini, jadi maka harus dibikin begini, diambil dari doc ID tadi, yang mana dia juga mengsetnya doc ID ini untuk mengambil ID dari data tersebut. Lalu kemudian untuk tugasnya dia bisa langsung set text to string, karena untuk tugas dan matkul ini dia tampil di list view ini. Nah sama seperti ID, status juga ambil dari doc status, karena statusnya itu tidak tampil di sini. Lalu kemudian jika sukses, dia pertama DB collection akan melakukan update berdasarkan doc ID ini. Lalu jika sukses, dia akan mengeluarkan toast data berhasil diperbarui. Dan jika gagal diperbarui, maka dia akan mengeluarkan toast gagal diperbarui. Lalu kemudian untuk tombol hapus, ketika kita klik, maka dia akan DB collection ini akan mencari ID yang sama dengan FID tersebut dan doc ID-nya. Lalu dia akan melakukan get, yaitu mengambil data. Lalu jika sukses, kemudian ada perulangan for. Nah ini dia akan melakukan operasi menghapus. Lalu jika sukses, lalu dia akan menampilkan toast yang bertulisankan data berhasil dihapus. Dan jika gagal, maka dia akan mengeluarkan toast data gagal dihapus. Nah jika data yang diambil tadi tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan toast can get data reference, maka dia tidak bisa melakukan operasi hapus, seperti itu. Lalu yang di bawah ini ada, ketika klik tombol status, bah status, itu yang pertama deklarasi hashmap, kemudian kita set statusnya, F status ini kita ubah menjadi selesai, dan lalu DB collection ini melakukan update berdasarkan dari ID data tersebut, dan jika sukses maka dia akan mengeluarkan toast status diperbarui, dan kalau gagal maka dia akan mengeluarkan toast gagal diperbarui, seperti itu. Nah ini untuk tombol ini, tombol kembali ke halaman main tadi, yaitu tombol ini, tombol back. Nah sama, ini dia akan melakukan intent dari halaman input ke halaman main activity, lalu dia akan langsung start intent tersebut. Oke, kurang lebih ini saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.